Ya meskipun Bahlil mungkin digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar selanjutnya, tapi dari elit Partai Golkar seperti JK, Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, dan Yusuf Hamka, nampaknya mereka menyiapkan perlawanan. Selamat malam semuanya. Setelah Airlangga Hartarto resmi mengundurkan diri dari Ketua Umum Partai Golkar, kemarin Yusuf Hamka sebagai Dewan Penasehat Partai Golkar juga ikut mengundurkan diri dengan alasan karena dia tidak mau terlibat dalam pusaran atau pertarungan perebutan kekuasaan di Partai Golkar yang dalam kacamata dia itu sudah sangat-sangat mengerikan dan sudah sangat kasar sekali katanya, dan kemudian dia tidak mau terlibat. Lalu juga ada pihak-pihak luar yang menurut dia ingin mengambil alih kekuasaan di Partai Golkar, ingin menguasai Partai Golkar, sehingga cara-cara yang dilakukan itu sudah di luar batas kewajaran, sehingga alasan-alasan itu kemudian membuat dia merasa perlu untuk mundur dari pengurus Partai Golkar dan juga tidak ingin maju di Pilkada DKI Jakarta karena sebelumnya sempat ada keinginan untuk maju sebagai cagup di DKI Jakarta. Pernyataan dari Yusuf Hamka ini memang tidak disampaikan oleh Airlangga Hartarto, karena Pak Airlangga itu hanya membacakan pidato yang memang sudah disusun gitu ya. Tidak ada tanya jawab dari wartawan. Dan kemudian kalau kita melihat dari narasi yang disampaikan oleh Yusuf Hamka ini soal ada kekuasaan, ada orang luar, pihak luar yang ingin mengendalikan, menguasai Partai Golkar, ini sebenarnya sejalan dengan pernyataan Luhut Binsar Panjaitan yang sebelum Airlangga mengundurkan diri, ini Pak Luhut sudah menyampaikan video dan disampaikan kepada semua kader-kader Golkar di daerah. Pada intinya Pak Luhut juga menyampaikan bahwa jangan mau Golkar ini dikendalikan oleh pihak luar. Pernyataan Pak Luhut ini hanya 2 hari sebelum Airlangga memutuskan untuk mengundurkan diri. Artinya Pak Luhut sempat ingin gitu ya agar Pak Airlangga ini nggak mundur. Pak Luhut sempat ingin agar tidak ada munaslup atau apapun namanya sebelum Desember 2024. Jadi segala upaya sudah dilakukan oleh pihak internal gitu ya, oleh elit-elit Partai Golkar untuk mempertahankan Airlangga Hartarto agar tidak mundur, tapi pada akhirnya Pak Airlangga tetap harus mundur, dan kemudian dengan alasan yang sampai sekarang itu masih membingungkan. Karena apa alasannya gitu ya? Nggak ada alasan, sehingga narasi orang luar, ada pihak luar yang ingin mengambil alih Partai Golkar yang disampaikan oleh Yusuf Hamka, disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, ini juga ternyata disampaikan oleh Yusuf Kala. Jadi Pak JK itu bilang bahwa jangan sampai Partai Golkar ini kalah dengan tekanan pihak-pihak luar. Munas itu harus dilaksanakan bulan Desember. Tidak boleh dipercepat seperti wacana, seperti pemberitaan yang selama beberapa hari terakhir ini atau selama beberapa hari ke depan ini mungkin akan terus digaungkan. Karena kemarin di hampir semua media itu kan ada informan gitu ya yang mengatakan bahwa akan diadakan munaslup gitu ya, dipercepat 24 Agustus. Ini juga sudah dibantah oleh Pak JK dan kemudian Pak Luhut Binsar Panjaitan. Karena yang namanya Munas Golkar yang sudah disepakati di bulan Desember itu menyangkut soal marwah partai. Sehingga kalau kemudian dipercepat sampai kemudian 24 Agustus harus segera dilakukan munaslup, ini meremehkan kekuatan Partai Golkar, atau Golkar itu bisa diintervensi oleh pihak-pihak luar. Sehingga ini harus sama-sama dilawan gitu, karena tidak boleh Golkar itu katanya kalah oleh tekanan-tekanan pihak luar. Dan dari Pak JK sendiri secara terus terang dia mengatakan bahwa kalau dari pihak internal bisa dipastikan tidak ada sama sekali tekanan kepada Airlangga Hartarto. Karena Airlangga ini sukses gitu. Dia menaikkan suara partai di Pileg, dia kemudian mengantarkan capres-cawapresnya menang di Pilpres gitu ya. Jadi secara prestasi Pak Airlangga ini bagus gitu. Dia berhasil menaikkan suara partai. Jadi nggak ada alasan sebenarnya bagi Pak Airlangga untuk mundur. Apalagi Munas tinggal beberapa bulan lagi gitu ya. Jadi dari internal ini nggak ada tekanan, dan ini dipastikan dari pihak luar. Dan Pak JK itu kembali mengingatkan soal siapapun yang akan maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar itu harus katanya harus dari orang Golkar,
harus kader Golkar dan harus pernah menjadi pengurus partai di bawah pusat atau di tingkat provinsi itu setidaknya 1 periode atau 5 tahun. Jadi ya nggak boleh pihak luar. Jadi ya nampaknya memang ada pihak luar yang ingin mengendalikan atau ingin berkuasa di Partai Golkar gitu ya. Dan Pak JK bilang bahwa yang namanya keputusan atau pemilihan ketua umum partai itu harus di Munas, dan Munas itu Desember katanya. Nggak boleh dipercepat karena ini sekali lagi soal marwah dan martabat Partai Golkar. Dan orang luar yang dianggap menjadi punya kekuatan, yang dianggap punya keinginan untuk menjadi ketua umum partai, ini kan sampai sekarang itu kita jadi bertanya-tanya. Meskipun kita sudah curiga, pasti keluarga presiden dan kawan-kawannya, pasti keluarga presiden atau keluarganya gitu. Karena kalau dari Pak JK, Pak Yusuf Hamka, kemudian Luhut Binsar Panjaitan sudah kompak mengatakan ada pihak luar, bahkan Abu Rizal Bakri juga sepakat agar Munas ini diadakan bulan Desember dan tidak boleh dipercepat gitu ya. Itu kan artinya tekanan dari pihak luar ini adalah orang yang punya kekuasaan, yang sangat powerful sekali, dan itu pasti gitu ya. Nggak pasti ya, bukan. Dan itu hampir pasti gitu ya. Hampir pasti presiden dan keluarganya gitu. Ya siapa lagi gitu. Partai lain gitu mau menekan Golkar kan nggak bisa gitu kalau bukan orang yang punya kekuasaan gitu. Dan kalau misalkan saya pengen jadi ketua umum Partai Golkar, kan nggak bisa gitu. Kalian juga mana bisa gitu. Punya uang aja nggak cukup gitu. Harus punya banyak hal gitu ya, yaitu kekuasaan dan perangkat-perangkat di daerah. Sehingga dari sini ya mungkin memang ada pihak atau keluarga presiden atau orang-orangnya presiden yang ingin menguasai Partai Golkar dengan segala kepentingan politik yang mereka rencanakan untuk 5 tahun ke depan gitu. Dan dari elit-elit Partai Golkar ternyata ini cukup mengejutkan respon dari mereka gitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, Pak JK, Yusuf Hamka, Abu Rizal Bakri ini adalah satu bentuk perlawanan yang disampaikan secara terbuka. Mereka melawan orang-orang luar yang ingin mengambil alih Partai Golkar, sehingga nampaknya kecil kemungkinan bagi presiden, keluarganya, atau orang-orangnya untuk bisa memenangkan atau untuk bisa mengambil alih Partai Golkar di Munaslup ataupun di Munas biasa. Karena mereka juga sudah semuanya sepakat bahwa tidak ada Munaslup katanya gitu ya. Ya meskipun sudah diberitakan di beberapa media mainstream, ini nanti PLT-nya Agus Gumiwang, terus kemudian nanti mungkin Bahlil ketumnya. Itu kan beritanya sudah ada di mana-mana kemarin, tepat setelah Airlangga mengumumkan pengunduran diri. Bahkan sebelum Airlangga berpidato, beritanya udah muncul di mana-mana gitu. Airlangga mengundurkan diri. Padahal Pak Airlangga belum pidato. Jadi tekanan dari pihak kekuasaan itu memang sangat luar biasa. Tapi pada intinya elit-elit Partai Golkar itu menyatakan perlawanan dan pada akhirnya Munas tetap harus dilakukan di bulan Desember. Kalau soal Pak Airlangga mengundurkan diri ya kita hormati katanya, dan selanjutnya ya tinggal tunjuk saja PLT ketum sampai bulan Desember atau sampai Munas diadakan. Sehingga dari sini nampaknya peta politik di Partai Golkar, di internal Partai Golkar itu cukup solid untuk melawan pihak-pihak luar ini, sehingga ya ke depan posisi Ketua Umum Partai Golkar ini nampak akan sangat-sangat menunjukkan adu kuat antara dua kubu, yaitu internal dan pihak orang luar. Orang luar itu mungkin yang dimaksud salah satunya adalah Bahlil gitu ya. Ya meskipun Bahlil itu adalah orang Golkar, pengurus Partai Golkar, pernah jadi pengurus gitu ya. Tapi kan kalau kita baca dari pemberitaan yang ada di media-media ketika Airlangga belum mengumumkan pengunduran dirinya, itu kan yang disebut-sebut adalah Bahlil oleh informan yang kita nggak tahu itu siapa gitu. Sehingga ya meskipun Bahlil mungkin digadang-gadang sebagai calon ketua umum Partai Golkar selanjutnya, tapi dari elit Partai Golkar seperti JK, Abu Rizal Bakri, Luhut Binsar Panjaitan, dan Yusuf Hamka, nampaknya mereka menyiapkan perlawanan. Kalau sudah kompak seperti ini untuk melawan pihak luar atau intervensi dari pihak luar ini, ya nampaknya kecil kemungkinan bagi keluarga presiden atau orang-orangnya presiden untuk bisa memenangkan sebagai ketua umum Partai Golkar gitu. Karena ya tujuannya kan sama gitu ya.
sama-sama ingin berkuasa. Kalau keluarga presiden sebagai orang yang mungkin anaknya nanti akan maju sebagai wakil presiden terpilih, ya memang butuh backup politik. Tapi nampaknya itu tidak diterima oleh elit-elit Partai Golkar. Cukuplah sebagai catatan, sebagai pelajaran di mana cawapres diusung oleh orang yang bukan kader, tapi untuk posisi ketua umum Partai Golkar, nampaknya mereka sepakat untuk menyatakan perlawanan bahwa tidak boleh orang luar tiba-tiba menjadi ketua umum partai. Ya, kita lihat saja, menarik gitu ya. Pertarungan ini adalah pertarungan yang sangat menarik, adu kuat dua kubu yang sama-sama besar, sama-sama punya kekuasaan gitu. Tinggal kita lihat saja apakah ada keluarga presiden yang berhasil menjadi ketua umum Partai Golkar dan memecahkan rekor Kaisang di PSI sebelumnya. Ya, karena Kaisang cuma 2 hari gitu ya. Kalau Golkar bisa setengah hari, ini akan menjadi satu capaian politik yang sangat-sangat luar biasa, dan mungkin ini tidak akan atau susah sekali untuk diulangi di masa yang akan datang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.